Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Coffee Break kembali hadir dengan topik pembahasan yang berbeda. Dan pada kesempatan kali ini saya hadir di Aceh akan membahas tema yaitu ketahanan keluarga. Ini merupakan fondasi yang kokoh untuk mewujudkan ketahanan negara. Dan untuk membahas ini, saya sudah bersama dengan beberapa narasumber. Yang pertama saya perkenalkan yaitu Bapak Hasto Wardoyo selaku Kepala BKKBN RI. Halo Bapak, apa kabar? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber yang kedua saya perkenalkan yaitu Bapak Brigjen TNI Joko Putranto ya Pak ya? Putranto. Iya benar sekali, dari Kasdam Iskandar Muda. Dan narasumber terakhir dari anggota DPR RI Bapak Komisi 9. Ya. Apa kabar Pak Edi? Ya, selamat. Sehat selalu. Nah baik, di segmen pertama ini pemirsa, saya akan berbincang terlebih dahulu bersama Bapak Hasto Wardoyo. Pak, sudah beberapa hari di Banda Aceh, kemudian sudah berkeliling ke beberapa daerah. Ini apa yang ingin dicapai dan dari hasil pertemuan beberapa daerah, bagaimana Pak hasilnya Pak? Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya sudah hampir 3 hari ini di Aceh ya. Memang ini akhir tahun, jadi kita harus menggenjot program supaya realisasi program itu baik. Kemudian penyerapan anggaran juga bagus itu. Nah, ini di program BKKBN kan program yang sangat melekat dengan masyarakat, bagaimana membina keluarga menjadi keluarga yang berkualitas, kemudian juga pertumbuhan penduduk yang seimbang, ini penting sekali. Di samping itu memang ada hal yang penting juga seperti kejadian-kejadian stunting misal begitu ya. Jadi di Aceh ini termasuk stuntingnya juga lumayan masih agak tinggi, sehingga kami di BKKBN tentu ingin sekali bahwa yang namanya kualitas SDM seperti arahan Bapak Presiden, kita ini kan harus menjaga kualitas SDM untuk menuju Indonesia yang maju ya. Jadi kualitas SDM yang unggul. Maka BKKBN harus fokus tidak hanya pada kuantitas tapi pada kualitas, yaitu bagaimana kualitas SDM yang ada di keluarga. Tentu harapannya kalau keluarga ini kuat, maka kemudian negara juga akan kuat gitu ya. Artinya ketahanan keluarga ini akan mendukung ketahanan secara nasional gitu ya. Nah inilah tujuan kami untuk kemudian kami ke Aceh ya. Kemudian langkah dari BKKBN untuk mewujudkan yang tadi Bapak sebutkan, sejauh ini bagaimana Pak? Ya, jadi begini, kita ini sekarang kan kalau secara nasional kan bonus demografi itu menjadi satu peluang yang sangat bagus. Istilahnya ada window opportunity untuk kita itu bonus demografi ditransformasi menjadi bonus kesejahteraan. Ya. Nah, tetapi ingat bahwa kalau di dalam proporsi istilahnya dependensi rasio ini kualitas SDM-nya tidak bagus, maka bonus demografi itu bisa menjadi miss, ya tidak tercapai gitu. Nah, oleh karena itu langkah-langkahnya apa? Ada kelompok yang sangat menentukan, namanya kelompok yang generasi muda ini, ya generasi muda yang milenial ini. Jadi adolescent, kalau generasi muda ini, kalau ini generasi mudanya ini hebat, kemudian bisa kita tuntun menuju ke keluarga yang berkualitas, ini akan sukses kita. Tetapi kalau generasi mudanya ini misalkan pada kawin usia muda, sekolahnya drop out, kemudian pekerjaannya nggak ada, kemudian dia anaknya banyak, kemudian kematian ibu banyak, kematian bayi banyak, stunting banyak. Kalau ini generasi muda kita seperti itu, maka kita miss, tidak mencapai bonus demografi gitu. Ada bonus demografi tapi tidak menjadi bonus kesejahteraan. Nah inilah untuk menuju ke sana kita mengawal ini tadi, ya, jangan kawin muda, jangan melahirkan anak terlalu banyak. Kita sering kampanye jangan terlalu muda, nggak sehat, kurang dari 20 tahun, terlalu tua lebih dari 35 tahun, nggak sehat. Kemudian terlalu sering, kurang dari 3 tahun sudah melahirkan lagi, nggak sehat. Terlalu banyak, lebih dari 2, juga kematian ibu, kematian bayinya tinggi. Nah inilah teknis yang kita kerjakan, memang hal-hal seperti itu. Bapak kan selalu menyuarakan tentang keluarga bangga kencana ya Pak ya. Nah, beda nggak sih Pak konsepnya pusat dengan daerah, dan untuk mencapai kesamaan visi tadi ya seperti yang Bapak ungkapkan untuk di pusat. Nah, ini bagaimana realisasinya di daerah Pak? Sama sekali nggak ada bedanya, karena bangga kencana itu pembangunan keluarga, kependudukan, kemudian keluarga berencana. Sama, seluruh Indonesia kita membangunnya sama. Itu sebagai contoh pembangunan keluarga, untuk menuju keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia, memang
memang sebelum nikah ini harus digarap ini. Ya sama, seluruh nasional kita menggerakkan bagaimana sebelum nikah itu harus disiapkan betul. Banyak anak-anak stunting lahir dari ibu atau perempuan yang anemia. Jadi waktu mau nikah itu anemi sebetulnya. Jadi makanya kita sering kritik itu, jangan hanya pre-wedding saja. Harus ada satu program namanya prekonsepsi. Ya, konsepsi itu pertemuan antara sperma dan telur ya. Itu konsepsi. Jadi jangan hanya pre-wedding foto sana foto sini habis 20 juta. Yang namanya penyiapan untuk prekonsepsi itu hanya butuh asam folat harganya cuma 5.000 untuk telur istri itu. Tambah darah harganya paling 10.000 ya untuk istri itu. Kemudian suami itu gampang resepnya, minum zinc, tablet zinc ini atau vitamin C harganya 5.000. Prekonsepsi yang hanya 20.000 nggak dibeli, tetapi pre-wedding yang 20 juta dilakukan. Kan kita kadang-kadang kan kita ini sudah miskin ya, bodoh, keliru lagi kan, keliru yang mahal Pak. Jadi di ini ya Pak ya, di pesta dan iya, ya, kan itu konyol itu. Ya, inilah yang kemudian kita ingatkan di setiap kita pertemuan itu. Kita ya gimana ya, kita ini kan bukan bangsa yang kaya raya, jadi sumber anggaran dan dana yang ada harus fokus lah kepada yang penting. Itu yang perlu selalu kita ingatkan dari waktu ke waktu. Nah, soal stunting tadi menarik Pak, ini kan menjadi problem di berbagai daerah di Indonesia. Nah, untuk di Provinsi Aceh ini gimana Pak dukungan anggaran daerah untuk mencapai stunting tadi Pak? Ya, yang melalui BKKBN ini kan memang anggaran daerah itu terbatas, sehingga kalau ada kepala-kepala dinas yang namanya KB di kabupaten dan provinsi, boleh dilihat lah ya, tidak hanya di Aceh ini ya, itu APBD yang diberikan untuk kegiatan keluarga berencana umumnya kecil gitu. Tapi di Aceh ini untuk kegiatan kecil, tetapi pemerintah daerah Aceh ini saya berterima kasih karena Pak Bupati, kemarin saya ke Aceh Barat itu misalnya itu, Pak Bupati menggaji relawan non PNS untuk kampanye KB, ya, untuk kampanye KB, ya, ya ini luar biasa. Nah inilah yang kami juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan tidak hanya menggaji karyawan relawan untuk kampanye KB, tetapi juga kegiatannya, termasuk misalkan operasionalnya untuk pasang susuk, pasang spiral dan seterusnya misalnya itu. Nah harapan saya begitu ke depan. Artinya harus ada dukungan penuh dari pemerintah daerah ya Pak? Karena gini, kembali ke stunting tadi kan spacing sangat erat dengan stunting. Spacing itu jarak antara anak yang pertama dengan yang berikutnya. Kemudian ASI juga ini breastfeeding itu juga sangat erat dengan stunting gitu. Jadi kalau kita ingin menurunkan stunting, kampanye KB-nya harus kenceng, kampanye ASI-nya eksklusif itu harus kenceng gitu lah. Nah, makanya dinas OPD KB yaitu organisasi perangkat daerah yang ngurusin tentang KB, kemudian juga tentang perempuan dan anak itu harus didukung. Tapi kami sadarlah bahwa di masa COVID ini memang refocusing anggaran ini kemudian sangat minimal ya, anggaran yang bisa digerakkan untuk yang KB dan untuk pemberdayaan perempuan dan seterusnya. Itu memang sangat berkurang dibandingkan tidak dalam keadaan pandemi ya. Baik Pak Hasto, nanti kita akan berbincang di segmen berikutnya. Masih ada Pak Pangdam dan ada Pak Edi. Pemirsa, Coffee Break akan kembali sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Coffee Break. Pemirsa, di segmen kedua saya akan berbincang bersama Bapak Joko Purwoputranto selaku Kasdam Iskandar Muda. Pak, ini satu momen yang unik dan menarik. Ada BKKBN, kemudian ada TNI di sini. Nah, Bapak melihat bagaimana kaitannya ketahanan pangan, ketahanan keluarga dengan ketahanan negara, Pak? Bapak melihat ini bagaimana? Iya, benar. Ini memang kombinasi atau kolaborasi yang unik. Tetapi menurut pendapat saya, antara keluarga itu adalah satuan terkecil dalam sistem kemasyarakatan kita. Itu juga ada padanannya dengan sistem yang berlaku di militer secara umum. Jadi militer itu terdiri dari, katakan saja, ada organisasi-organisasi dari mulai kelompok, ada regu, ada peleton, ada kompi, batalion, dan seterusnya hingga divisi dan seterusnya. Nah, di dalam keluarga itu juga sama. Kita dalam satu keluarga terdiri dari beberapa personel, ada orang tua, ada juga anak. Kemudian sistem yang lebih besar lagi, di situ ada RT, terus kemudian kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Dan saya berpikir bahwa di dalam suatu keluarga yang kuat, maka sistem yang lebih besar pun akan juga kuat. Di dalam sebuah keluarga yang kuat, hubungannya bagus dan harmonis, maka juga akan memperkuat sistem yang lebih besar. Artinya ketahanan suatu negara itu juga bisa sangat bergantung kepada ketahanan keluarga itu sendiri. Kuatnya keluarga itu juga akan menopang kekuatan suatu negara. Jadi ketahanan nasional kita juga erat kaitannya dengan kekuatan atau ketahanan keluarga itu sendiri. Jadi itu kaitannya seperti itu. Iya, Bapak melihat seperti apa sih Pak peran TNI dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, terutama BKKBN yang punya tujuan untuk membangun keluarga bangga kencana, Pak? Kebetulan tadi kita sempat berbincang sedikit bahwa Kepala BKKBN juga sudah ada MOU dengan Panglima TNI untuk melakukan suatu sinergi itu. Dan saya katakan juga jauh sebelum itu kita khususnya yang berada di wilayah Kodam dan jajarannya itu sejak dulu juga sudah bersinergi dengan program pemerintah dalam pengendalian penduduk. Contohnya adalah Babinsa kita selalu ikut serta di dalam menguatkan program atau membantu program dari BKKBN. Contohnya adalah Aceh ini mendapatkan predikat sebagai peringkat pertama aseptor, Pak ya, 1 juta aseptor. 1 juta itu Pak Dandim semua itu. Itu artinya apa? Kita membantu program dan ada kontribusi yang konkret dengan adanya predikat peringkat pertama tadi untuk Aceh. Artinya sinergitasnya sudah terbangun ya Pak ya? Iya. Jadi baik ada MOU maupun tidak, apalagi sudah ada MOU, wah kita semakin semangat Pak ya. Intinya program pemerintah dalam bentuk apapun, dan terutama sedang kita bicarakan tentang pengendalian penduduk melalui keluarga berencana, kita pasti akan mendukung. Oke, tadi kalau Pak Hasto mengatakan bahwa BKKBN itu punya relawan, kemudian punya milenial yang mendukung progres-progres yang ingin dicapai oleh BKKBN. Kira-kira nanti TNI khususnya di jajaran Kodam Iskandar Muda bakal berkenan nggak sih Pak mendukung ataupun turut berperan dalam beberapa progres yang sedang dilakukan oleh BKKBN, terutama mungkin di bidang relawan ataupun milenial Pak? Ya, pasti kita mendukung. Jadi saya pikir TNI sudah banyak sekali melakukan MOU dengan beberapa kementerian terkait, belasan saya pikir itu. Dan kalau dalam konteks kita bersinergi dengan BKKBN, itu akan terus kita lanjutkan. Jadi apapun yang dijadikan program oleh BKKBN, kita akan selalu mendukung dan bersinergi. Karena kita mempunyai personel, kita juga mempunyai dokter-dokter di wilayah yang siap membantu untuk itu. Dan Babinsa pun juga yang sudah sangat mengenal wilayah, itu juga lebih mudah untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Sehingga program apapun yang saya katakan tadi, kantor BKKBN sekarang itu hanya ada di provinsi.
sementara di wilayah itu sudah tidak ada lagi kantor di era yang sekarang itu. Nah, oleh sebab itu komandan satuan dalam hal ini adalah Dandim dan Ramil hingga Babinsa itu sangat besar kontribusinya apabila memang ikut serta di dalam program mensukseskan program dari BKKBN. Jadi saya pikir ini adalah kolaborasi yang baik, dan kita Kodam Iskandar Muda akan selalu siap untuk membantu BKKBN. Oke, baik, terima kasih Pak Joko atas waktunya, dan pemirsa, ini perbincangan yang sangat menarik karena ini adalah momen yang jarang saya berada di Aceh kemudian menyajikan tema-tema yang berkaitan dengan BKKBN, tentunya dengan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan pemirsa, Coffee Break akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, sampailah kita di penghujung acara, tetapi masih ada satu segmen lagi saya akan berbincang bersama Bapak Edi Puryanto. Halo Bapak, dari tadi sudah menunggu momennya, dan kita dari tadi ngomongin soal apa yang dilakukan BKKBN sejauh ini, dan tentunya peran juga TNI mendukung program BKKBN. Nah, ini sekarang giliran Bapak nih yang selalu ketuk palu ngomongin anggaran. Nah, ini kira-kira gimana Pak komitmen DPR RI untuk mendukung program BKKBN, Pak? Ya, Komisi 9 ini sejak Pak Hasto memimpin di BKKBN memang banyak perubahan ya, terutama untuk melakukan rebranding, lalu beberapa tagline yang dirubah, lalu bangga kencana ya, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana yang lebih smart dan lebih mudah untuk diterima di publik, di masyarakat. Ini sangat penting karena kegiatan BKKBN 3 tadi itu tidak bisa dilepaskan dari pemberdayaan masyarakat, keterlibatan aktif masyarakat dan para pihak. Itu nggak bisa dilakukan sendiri oleh BKKBN. Maka merubah mindset, lalu campaign, lalu edukasi itu menjadi sangat penting, dan itu dilakukan oleh BKKBN yang sekarang. Maka Komisi 9 tentu sangat support dan ingin mengembalikan BKKBN seperti era dulu lah, era dulu yang sangat fokus pada keluarga, pada kependudukan dan keluarga berencana. Nah, karena itu anggaran terus kita coba lihat ya, mulai 2019 agak tinggi, turun dikit, sekarang kita naikkan, sekarang di angka 3,4 triliun ya Pak ya, dan mudah-mudahan itu cukup. Dan tambah lagi dengan sekarang persoalan stunting ini kan juga persoalan serius, dan Pak Presiden ini menjadi prioritas nasional karena terkait dengan kualitas SDM kita. Tetapi stunting ini leading sektornya siapa? Anggarannya ada di mana-mana, tapi yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran itu siapa? Yang bertanggung jawab terhadap program keberhasilan atau tidaknya siapa? Maka Komisi 9 mendorong BKKBN mengambil peran stunting ini, karena stunting ini juga persoalan kompleks. Di situ ada kemiskinan, di situ ada pendidikan, ada pengetahuan, ada banyak hal yang orientasinya pada keluarga. Badan yang berorientasi pada pembangunan keluarga kan BKKBN. Maka kalau di dalam keluarga itu penanganan terhadap stuntingnya bagus, maka kita harapkan juga ini menjadi efektif. Stunting ini kan persoalan pertama, keluarga tahu nggak, dan mesti ada data kan. Setelah tahu, dia tahu
cara mencari solusi tidak. Lalu yang terakhir, bagaimana dia menggunakan resources keluarga yang dia miliki untuk menangani stunting. Kalau masalah nutrisi, sebetulnya di lingkungan kita itu kan sudah tersedia cukup banyak nutrisi, sehingga itu bukan menjadi persoalan utama. Tinggal bagaimana keluarga itu tahu, mengerti cara mencari solusi dan menggunakan resources yang ada. Ini butuh pendampingan. Nah, pendampingan dari teman-teman di BKKBN saya kira cukup. Lalu kemudian untuk mengendorse beberapa sektoral seperti TNI, teman-teman bidan, teman-teman tenaga kesehatan yang lain, lalu juga mungkin tokoh masyarakat yang ada dilibatkan. Nah, ini butuh leading sektor. Dan resources yang dimiliki oleh BKKBN di seluruh Indonesia menurut saya cukup. Tinggal bagaimana kita memberdayakan kembali BKKBN ini sehingga berbagai persoalan keluarga ini bisa diatasi dengan baik, termasuk stunting. Pak, terkait stunting tadi, kemudian situasi pandemi sekarang, tadi Pak Hasto mengatakan bahwa ini sepertinya bakal ada kendala nih di biaya gitu ya Pak ya, sehingga butuh dukungan dari pemerintah daerah. Nah, dari sisi DPR Pak, mungkin adakah kebijakan tertentu untuk terus mendukung program BKKBN dengan situasi sekarang Pak? Memang BKKBN dulu sebelum era reformasi kan semua sentral ya, sehingga anggaran pusat, perintah pusat itu otomatis sampai ke level bawah di daerah. Nah, sekarang dengan era reformasi memang ada sharing antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam segala hal termasuk urusan BKKBN. Maka koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi penting. Anggaran tidak hanya dari APBN tapi juga harus dari APBD. Nah, menggerakkan komitmen bupati wali kota se-Indonesia ini juga butuh figur yang memang bisa memahamkan para bupati wali kota. Dan menurut saya keberadaan Pak Hasto harus turun gunung seperti kemarin kita ke Aceh Barat, diskusi dengan bupati, sinkronisasi policy dengan implementasi di lapangan, itu harus kita lakukan agar bupati wali kota di Indonesia ini memiliki kesadaran tinggi untuk kemudian gotong royong menyelesaikan persoalan yang ada di keluarga, termasuk stunting, termasuk COVID. Ini kan basisnya kan semua keluarga. Nah, kalau pembangunan ini diarahkan pada keluarga, saya kira saya setuju dengan Pak Purtanto bahwa semuanya akan efektif kalau memang sasaran kita itu pada unit terkecil yaitu keluarga. Dan itu peran BKKBN. Oke. Pak, kedepannya nih Pak, untuk institusi BKKBN sendiri, apakah ada mungkin masukan dari DPR RI terkait untuk program-program BKKBN, atau ada justru yang harus direvisi Pak? Saya kira resources SDM ya yang menjadi kunci ya, karena Pak Hasto ini butuh SDM yang kuat di lapangan, dan itu semua memang nggak bisa dipenuhi oleh negara. Ya memang ada sih yang relawan, ada juga yang sudah berikatan dengan pemerintah daerah, ada yang THL, ada yang honorer, macam-macam lah ya. Jumlahnya memang banyak. Nah, ini mungkin perlu dilihat lagi dan ini priority menurut saya. Toh juga pemerintah sedang mengeluarkan P3K saya kira ya, peraturan pemerintah tentang P3K. Mungkin tenaga-tenaga ini yang vital, yang terkait langsung dengan layanan di keluarga, ini perlu diprioritaskan ya. Nah, kemudian yang seterusnya relawan-relawan yang tadi disampaikan oleh Pak Hasto ini menjadi penting, terutama generasi-generasi remaja, biar mereka menyadari bahwa dia menjadi objek sekaligus subjek di dalam pembangunan keluarga ini. Ini ke depan yang saya kira butuh inovasi dan butuh strategi baru di dalam mengembangkan BKKBN di masa yang akan datang. Dan Komisi 9 akan mengawal itu. Karena kami setiap saat berdiskusi dengan Pak Hasto di komisi, saya kira apa yang dilakukan saat ini sudah on the right track lah. Bahkan sudah ada banyak inovasi yang saya kira penting untuk pembangunan keluarga di masa yang akan datang. Baik, Pak Hasto kira-kira ingin menanggapi apa yang masukan yang diberikan oleh Pak Edi? Ya, baik. Selama ini memang apa yang disampaikan Pak Edi selaku Komisi 9 sangat mensupport BKKBN. Bahkan yang mengusulkan
agar BKKBN juga ikut menjadi salah satu penanggung jawab stunting itu juga beliau dari Komisi 9. Jadi tidak hanya menguatkan dari sisi kelembagaan, tapi juga menguatkan dari sisi dukungan support anggaran itu dari beliau, dari Pak Edi dari Komisi 9 dan kawan-kawan tentunya. Oleh karena itu memang hari ini pun termasuk ini Pak Edi selaku Komisi 9 hadir di Aceh karena Aceh ini tidak ada keterwakilan di Komisi 9 itu. Sehingga beliau meskipun beliau itu dapilnya Jawa Tengah sebetulnya, tapi beliau berkenan untuk hadir di Aceh ini untuk menyerap aspirasi masyarakat Aceh yang terkait dengan kebutuhan masalah keluarga berencana, stunting dan juga pembangunan keluarga dan kependudukan. Saya kira itu sudah bentuk bentuk kontribusi yang luar biasa bagi kami. Dan memang tadi Mbak, kita ini di lapangan tuh Mbak dibantu penuh sama pasukan dari Babinsa itu ya. Terutama di daerah-daerah ya Pak. Iya, jadi kan dokter-dokter itu kan banyak TNI itu. Yang operasi paling banyak untuk ini MOW steril laki-laki dan perempuan tuh anak buahnya beliau. Jadi makanya memang kita ini sejak dulu, sejak zaman sebelum reformasi saya kira itu TNI Manunggal KB Kes ABRI itu sangat-sangat kuat. Program bermanfaat ya Pak. Ya, sangat bermanfaat. Jadi itulah apa ya istilahnya bersatunya TNI dengan rakyat itu nyata, konkret gitu. Pak, terakhir Pak Hasto menutup perbincangan kita hari ini, kira-kira apa yang disampaikan kepada masyarakat di Aceh? Ya baik, terima kasih. Jadi untuk masyarakat Aceh tentu kami terima kasih atas supportnya karena atas dukungan Pak Kasdan dan jajarannya juga akhirnya tadi 1 juta aseptor pun juaranya di Aceh ini karena gerakan yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih, ini partisipasi publik yang sangat luar biasa. Saya melihat di beberapa kabupaten di Aceh sangat semangat luar biasa untuk partisipasinya. Banyak ada kampung KB yang menjadi kampung diberi nama kampung muslimin, datanya paling lengkap Mbak dibandingkan yang ada di pulau-pulau lain gitu ya. Artinya di Jawa pun kadang-kadang kalah dengan yang ada di Aceh Barat gitu. Ada satu kampung yang luar biasa. Ini contoh bahwa Aceh bisa menjadi satu contoh di dalam program-program yang terkait pembangunan keluarga. Kami terima kasih sekali dan kita dukung dari pusat dan juga bersama Komisi 9 saya dan juga Pak Kasdam tentu sangat mendukung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasto Wardoyo atas waktunya, dan ada Pak Brigjen TNI Joko Purwoputranto dari Kasdam Iskandar Muda. Pak Edi Wuryanto, terima kasih sudah jauh-jauh datang ke Aceh. Udah berapa kali Pak kemarin? Teman-teman saya banyak di Aceh, jadi seperti rumah sendiri. Sekalian silaturahmi ya Pak ya. Silaturahmi. Baik, pemirsa, menarik sekali perbincangan di Coffee Break pada hari ini. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis dan ini menjadi penghujung dari Coffee Break kali ini. Pemirsa, saya Wana Sari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.